Jika dibandingkan dengan orang-orang lain, gue punya sebuah opportunity yang tidak dimiliki kebanyakan orang-orang. Gue adalah seorang transgender, dan gue sempat menghidupi hidup gue selama kurang lebih 19 tahun. Menjadi seorang laki-laki, sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang wanita hari ini. 2018, sebelum gue transisi, dulunya gue gak tahu kalau ternyata menjadi perempuan itu serumit itu. Oh, ternyata ada begitu banyak pandangan, tuntutan, dan perspektif yang berada dalam masyarakat yang memberatkan seseorang menjadi wanita itu sendiri. Kita mulai dari contoh yang paling sederhana, yang paling membekas di hati gue, celana ini misalnya. This used to be one of my favorite and go-to running pants. Gue pakai celana ini kurang lebih dari SMA. Dan dari dulu gue tidak pernah mendapatkan atau menjumpai hal-hal aneh saat berolahraga mengenakan celana ini. Hingga akhirnya suatu hari saat gue sudah transisi menjadi seorang perempuan, gue keluar berolahraga dengan celana ini. Hari itu untuk pertama kalinya gue menjumpai begitu banyak hal-hal aneh saat mengenakan celana ini. Di catcall abang-abang, "Neng, mau kemana Neng?" Sampai diliatin sinis dengan ibu-ibu. Hanya karena celana ini. Liatinnya kayak gini, dari atas sampai bawah. Astaga. Hal itu terekam jelas di pikiran gue. Lucu, bagaimana dengan celana yang sama, respon yang datang dari masyarakat itu berbeda saat dikenakan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hari itu gue sadar akan suatu poin penting. Kalian cowok-cowok yang nonton ini sadar gak sih betapa privilege-nya kalian selama ini? Kalian bisa keluar rumah mengenakan celana pendek dan tetap merasa aman. Poin berikutnya masih soal berkeluyuran. Dulunya saat gue masih laki-laki, gue tidak pernah diberi jam batas pulang malam sama kedua orang tua gue. Gue mau nongkrong, gue mau kerja kelompok, mau nugas, kemana aja bebas. Pulang jam berapa terserah kamu, tanggung jawab kamu. Udahlah, anak laki-laki pasti bisa jaga diri. Itu menurut kedua orang tua gue. Hingga akhirnya saat gue sudah transisi menjadi seorang perempuan, tiba-tiba seisi dunia ini tuh berubah kontras. Menjadi sangat-sangat overprotective kepada gue. Yang paling ingat terekam jelas tuh adalah dibeli jam batas pulang malam. Saat gue pulang malam, kedua orang tua gue tuh ngomong kayak gini, "Kenapa sih cewek pulang malam kayak cewek gak bener aja kamu, Yan? Kenapa laki-laki yang pulang malam tetap dipandang benar? Sedangkan saat perempuan yang pulang malam dianggap tidak benar." Lucu kan? Tapi dua poin yang gue jabarkan barusan itu masih hal-hal sederhana. Ini ada contoh yang paling in-depth yang gue rasakan. Jadi dari kecil tuh gue dikenal sebagai sosok laki-laki yang alpha, yang sangat goals oriented oleh teman-teman gue. Dan menurut gue itu adalah sebuah positive value. Hingga akhirnya, suatu hari di siang bolong saat gue sudah transisi tentunya menjadi seorang wanita, a friend of mine tiba-tiba melontarkan sebuah pertanyaan sekaligus pernyataan ini. "Yan, lo kenapa sih jadi cewek vokal banget? Lo kenapa sih jadi cewek tuh begitu alpha? Lo nggak takut punya banyak pencapaian?" Gue bingung dong. Hah? Takut? Kenapa gue takut? Ya lo harus takut lah, nanti cowok-cowok tuh minder, takut deketin lo. Di situ gue sontak speechless. Hah? Hari itu gimana ya jelasinnya? Never in my life and in my thought terbesit di pikiran gue bahwa suatu hari nanti segala positive value, segala nilai tambah yang selama ini gue pikul, tiba-tiba dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan hanya karena gender gue berubah. Di hari itu gue akhirnya baru mengerti bahwa ada sebuah pandangan dalam masyarakat luas kalau ternyata wanita alfa itu menyeramkan. Tapi kalian yang nonton ini laki-laki tenang aja. Karena gue di sini bukan ingin mentitik beratkan laki-laki. Apakah double standard juga dirasakan oleh laki-laki? Tentunya. Contoh dan hal yang paling sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering ya ngelihat sesama perempuan saling memuji. Siska, hari ini dress kamu bagus banget, rambut kamu cetar, kamu badai banget hari ini. Terima kasih. Itu hal yang sah-sah saja kan?
Tapi kalian pernah nggak melihat sesama laki-laki saling memuji? Walaupun itu terlihat dan dianggap sah-sah saja, tapi entah kenapa menurut masyarakat luas itu adalah sebuah hal yang aneh. Lucunya, di saat gue menginterview beberapa teman laki-laki gue, mereka pun juga merasakan hal yang sama. Saat mereka mendapatkan sebuah pujian dari sesama laki-laki, mereka merasa itu adalah hal yang awkward dan aneh katanya. Padahal kan kalau kita menarik garis panjang, sebenarnya giving others compliment has no correlation with gender. Another example yang bahkan gue rasakan dan masih benar-benar terekam dengan jelas di otak gue adalah dulu saat gue masih laki-laki, saat gue kecil, gue tuh dilarang untuk menangis. Jadi misalnya gue lagi sedih nih, atau gue jatuh terus gue luka. Kebanyakan orang tua, which I believe bukan cuma orang tua gue aja, menenangkan anak laki-lakinya mostly dengan cara seperti ini. Udahlah, masa anak laki-laki nangis sih? Anak laki-laki tuh nggak boleh cengeng. Seolah-olah yang boleh merasakan kesedihan dan mengekspresikannya hanya perempuan saja. Lucu kan? Padahal kalau kita mau melihat itu secara saintifik, semua manusia normal dikaruniakan hati dan indera perasa untuk mengekspresikan perasaan. Kita bisa ketawa, kita bisa ngakak kalau melihat sesuatu yang lucu. Tentunya juga kita bisa menangis saat kita lagi sedih gitu. Emotion has no gender. Melihat spektrum yang begitu tidak masuk akal dalam masyarakat luas ini, gue yang punya opportunity sempat menjalani hidup, menapakkan kaki di kedua gender, benar-benar merasa ini tuh sesuatu yang perlu kita berantas. Lucu bagaimana gue dulu yang seorang laki-laki, yang kemana-mana selalu sendiri, dianggap sebagai seseorang yang bertanggung jawab dan mandiri. Contoh tuh Ian, oke, mandiri. Tapi saat gue menjadi seorang perempuan, bahkan dengan kualitas diri yang sama, gue justru dipandang sebagai seseorang yang menyeramkan dan menakutkan. It's very funny how being an independent person suddenly becoming something negative just because the gender change. Another example in an opposite way, bagaimana misalnya seorang laki-laki ingin memasuki sebuah industri yang dilihat feminin oleh masyarakat luas. Misalnya memasak, atau in my case, bahkan fashion. Oh iya, gue adalah seorang fashion student dan saat ini sedang menyusun skripsi. Gue ingat banget bagaimana dulu, saat gue baru pertama kali masuk semester 1, bagaimana begitu banyak kerabat dan keluarga-keluarga dekat mempertanyakan hal ini ke kedua orang tua gue. Ngapain lo masukin anak lo ke sekolah fashion? Astaga. Seolah-olah tuh sekolah fashion dan laki-laki itu adalah sebuah hal yang salah. Kayak gue itu masuk sekolah narkoba gitu misalnya. Mereka melihat itu sebagai sesuatu yang salah, padahal kan ya sah-sah saja gitu loh. Beruntungnya gue, kedua orang tua gue paham betul itu adalah passion gue, dan mereka bisa meredam ego mereka dan mengizinkan anaknya memilih apa yang mau dia pilih. Gue sama sekali tidak bisa membayangkan kalau misalnya gue tidak masuk sekolah fashion hanya karena mendengarkan apa yang orang-orang katakan tentang industri itu saat itu. Misalnya gue masuk ke sekolah teknik sipil kayak bokap gue, atau gue end up belajar akuntansi, mungkin tidak akan ada Ian Hugen seperti yang orang-orang kenal hari ini. Semua cerita ini biarkanlah kita bawa pulang dan menjadi sebuah pertanyaan yang bisa kita renungkan. Apakah kita ingin berada dalam sebuah masyarakat luas yang menghalangi putri-putri kita menjadi seorang pemimpin hanya karena pandangan bahwa wanita alfa itu salah dan menyeramkan? Atau apakah kita siap kehilangan begitu banyak laki-laki dengan passion dan bakat yang begitu baik hanya karena mereka takut dipandang feminin, karena industri yang mereka mau, jalur yang mereka mau dipandang tidak sesuai dengan gender mereka? Atau apakah kita tega mensabotase kesempatan putra-putri generasi berikutnya hanya karena gender mereka tidak sesuai dengan standar yang diciptakan dan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri? The question is yours and the choice for the future is in your hand. Thank you so much.